Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam kawan-kawan. Berjumpa bersama saya Hendra Wardana di kelas Love Wealth Map. Ya, ini adalah hari pertama ya pembukaan untuk kelas Love Wealth Map. Jadi untuk lebih kita singkat saja ya. Love Wealth Map itu ya LWM gitu aja ya. Karena terlalu panjang. Apa itu love wealth ya? Itu adalah menyenangi kekayaan ya. Mapnya itu strategi maksud saya. Nah, jadi di kelas ini nanti kita akan bahas mengaktifasi kekayaan ya, kawan-kawan. Jadi selama ini buat teman-teman yang sudah pernah belajar di kelas Premier, selama ini kita sudah belajar tentang innernya dulu gitu ya. Innernya terlebih dahulu mengenai bagaimana kita menyikapi, merasakan perasaan kaya, sudah kaya, atau kita membenahi hati kita menuju tercerahkan, ya, letting go, itu yang sudah pernah kita pelajari di kelas Premier. Buat teman-teman yang belum masuk kelas Premier, nanti boleh nyusul masuk kelas Premier, boleh. Belajar ini juga dulu, nanti baru ke kelas Premier, boleh. Nah, jadi begini teman-teman. Kita membahas mengenai di sini dalam hal ini adalah yang kita buat semacam strategi bagaimana kita bisa masuk uang setiap hari, begitu. Nah, ada yang harus kita benahi, yaitu kekuatan magnet diri kita untuk bisa mendapatkan uang setiap hari. Begitu teman-teman. Untuk bisa menggapai tujuan goal dalam 1 minggu, 2 minggu, bahkan sebulan yang kita bagi-bagi per mapping. Jadi Anda tahu kekuatan pendapatan Anda berapa, income Anda berapa, nanti kita bahas mengenai money map maksudnya. Nah, ketika Anda menggunakan ideo sensor motorik, itu adalah kekuatan tangan kita yang kita gariskan pada sebuah kertas, kita tuliskan pada sebuah kertas, itu mempengaruhi saraf sampai ke otak, sampai ke pikiran bawah sadar kita, ngebayangin, mengimajinasikan seperti itu. Jadi teman-teman, jika teman-teman pernah dengar istilah ideosensor motorik, itu adalah sebuah gerakan motorik tangan yang hubungannya dengan ke otak. Nanti ini akan kita jelaskan bagaimana mendapatkan dengan menggunakan jurus tangan gitu ya. Itu istilahnya. Nah, kawan-kawan, jadi dalam hal ini inner kita harus kita perbaiki dulu ya. Mindset kita harus kita perbaiki dulu ya. Karena masih banyak di antara kita yang masih terbelenggu oleh blok mental, terbelenggu dengan apa tanggapan Anda dengan yang namanya uang, dengan kekayaan. Kalau Anda bisa menanggapi apa respon Anda tentang dengan uang, apa respon Anda tentang yang namanya kaya gitu loh. Jadi ada rasa apa yang ketika Anda mendengar kata uang dengan mendengar kata kaya, rasa apa gitu. Innernya yang diperbaiki. Jadi kawan-kawan, coba kita perhatikan ke dalam. Kita renungkan ke dalam. Apa sih sebenarnya yang mengganjal diriku tentang yang namanya kok sulit mendapatkan uang. Kadang-kadang di luar sana ada yang seperti itu. Ya, ini berawal dari ini kisah saya, ya. Kisah saya mungkin bisa jadi inspirasi bagi
teman-teman, saya dulu juga mempunyai yang namanya mental block. Mental block ya. Siapa sih yang nggak butuh uang ya? Kan begitu. Uang bukan segala-galanya, tapi tanpa uang kita nggak bisa berbuat segala-galanya, kan kayak gitu. Nah, tetapi ada yang namanya feel kita terhadap uang itu. Dengan uang, kita itu nggak perlu ngotot, ngoyo. Nggak perlu ngotot, nggak perlu ngoyo, nggak perlu kejar habis-habisan. Justru kalau kita mengejar terlalu serius, terlalu antusias, malah dia lari gitu. Uang itu seperti kita macam sudah ada gitu. Sudah ada dan memang sudah ada sama kita, jadi kita merasa macam bukan butuh. Ah, gitu. Punya feeling seperti itu nggak kira-kira teman-teman? Nah, jadi dulu saya punya mental block seperti begini teman-teman. Keluar dari zona nyaman, ya kan? Kalau prospek 10 dapat hak 2 itu wajar, ya. Terus apa lagi? Anda apa ya? Hasil tidak mengkhianati proses. Banyak sih kata-kata seperti itu. Hasil tidak mengkhianati proses. Kalau hasilnya 2, proses yang Anda prospek itu 10, hasilnya 2, ya udah jelas-jelas itu mengkhianati. Udah jelas-jelas itu mengkhianati. Artinya, begini teman-teman. Hukum Pareto itu adalah sebuah jebakan pikiran. Hukum Pareto adalah sebuah jebakan pikiran. Yang 10 dapat closing 2 itu jebakan pikiran. Kenapa enggak 10 itu closing 8, 9, yang satu penolakan mungkin karena dia belum ada rezeki atau gimana gitu. Kenapa 10, 2 itu sangat keras sekali Anda berjuangnya untuk mendapatkan satu orang atau 2 orang harus memprospek 10. Jadi terkesan perjuangan untuk sukses itu keras. Yang membuat Anda bisa sampai mengatakan perjuangan itu keras karena Anda sudah tercekokin sugesti-sugesti atau doktrin-doktrin dari motivator-motivator yang membuat jebakan pikiran gitu loh. Ya, Pareto itu Anda yakini maka itu terjadi. Di luar sana sebenarnya apa yang ada dari dalam itu yang terjadi di luar, ya. Di luar itu adalah proyeksi dari dalam. Nah, begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda memprospek 10, Anda yakin kalau 10 tuh wajar dapat 1, 10 dapat 2, itu keyakinan Anda dan terjadi. Anda meyakini itu karena Anda telah mempelajari hukum Pareto itu yang dicekokin terus keyakinan itu. Padahal sebenarnya 10 kalau bisa dapatnya 9 atau 8. Baru itu namanya hasil tidak mengkhianati proses. Ya, selama ini kan hasil bohong aja itu mengkhianati proses kan ujung-ujungnya. Oke, 1. Apa lagi? Sebenarnya kesuksesan itu nggak perlu harus kita buat mengejarnya dengan terlalu keras. Santai saja. Inner Anda diperbaiki dulu. Inner Anda diperbaiki dulu. Ya, dulu zamannya saya waktu menjadi agen asuransi penuh dengan penolakan. Ya, saya belajar yang namanya ditolak itu bagaimana kegagalan Anda adalah sukses yang tertunda, kan begitu ya. Memperkenalkan kata gagal aja di dalam otak kita itu saja sebenarnya sudah tidak boleh. Ya, sebenarnya itu bukan gagal. Boleh saya katakan, boleh kita katakan, boleh kita sepakati itu sebenarnya itu bukan gagal. Gagal itu karena Anda sudah terperkenalkan gitu ya. Sebenarnya itu adalah sebuah tidak ada yang sia-sia, semuanya berubah menjadi pengalaman. Semuanya berubah jadi pengalaman dan katakan itu bukan gagal, Anda belajar, itu pengalaman.
Jangan katakan gagal. Jangan pernah menyebutkan kata gagal gitu loh. Ya, Anda pengalaman, berubah, menguap menjadi energi itu sebuah pembelajaran. Bukankah pengalaman itu adalah guru yang terbaik? Jadi ada kendala-kendala seperti itu bukan gagal. Gagal itu adalah sukses tertunda. Nanti jatuh bangkit, lama-lama capek Anda. Jadi kerjanya santai saja sebenarnya harusnya. Santai saja sebenarnya harusnya. Jangan terlalu ngoyo. Ya, yang kita perlu setting adalah hati kita. Yang kita perlu setting adalah mindset kita, jangan sampai ada blok mental. Nah, nanti di kelas ini akan saya ajarkan bagaimana kita untuk menghilangkan blok mental. Yang udah di kelas Premier sudah pernah belajar ya, menghilangkan blok mental. Tapi kali ini kita belajar tentang yang namanya menghilangkan blok mental dengan metode Circle of Excellence. Jadi umur 1 tahun sampai 7 tahun Anda sudah bisa merekam apa kejadian di lingkungan Anda. Ya. Umur 1 tahun sampai 7 tahun Anda sudah merekam apa kejadian di lingkungan Anda. Setelah itu Anda berdiri di sebuah lingkaran dan Anda grounding hal-hal yang tidak baik itu berupa blok mental dan segala macamnya. Anda grounding di lingkaran itu, Anda tinggalkan lingkarannya, pindah ke lingkaran kedua. Lingkaran kedua adalah umur dari 7 tahun sampai 14 tahun. Ya, semua Anda ingat, pakai meditasi tentunya, sambil berdiri ya, sambil berdiri. Anda buat lingkaran, itu kita bermainnya di kalau bisa di bumi. Kalau bisa di bumi, di tanah ya. Anda bermainnya seperti itu. Jadi yang namanya menggrounding itu penting. Nanti saya akan jelaskan apa pentingnya grounding. Nah, jadi dari satu lingkaran ke lingkaran berikutnya sampai Anda usia sekarang. Jadi Anda rontokin semua hal-hal yang tidak memberdayakan Anda. Hal-hal yang itu kan berubah jadi energi ya. Jadi begini, kalau Anda meniatkan saja menggrounding hal-hal tidak memberdayakan itu, Anda niatkan saja, itu dia sudah menggrounding jatuh ke bumi. Oke, teman-teman? Paham ya? Oke. Dari satu lingkaran ke lingkaran 2, ke lingkaran ketiga, ke lingkaran keempat, ya kan? Semua Anda grounding dan akhirnya sampai ke usia Anda sekarang. Ya, itu penting. Anda grounding. Anda jatuhkan energi negatif yang tidak memberdayakan itu. Agar tubuh Anda bersih dari energi yang tidak memberdayakan itu. Itu nanti akan saya ajarkan di video, bukan di video ini, video selanjutnya. Kali ini kita sebagai mukadimah saja, kita pembukaan. Ya, saya akan menjelaskan tentang materi-materi love wealth map ini. Ya, senang dengan kekayaan, senang dengan uang, suka dengan uang. Kalau Anda tidak suka dengan uang, uang lari dari Anda. Uang ada aja caranya untuk keluar dari Anda. Begitu Anda dapatkan uang, ada aja tiba-tiba yang berusaha untuk membuat uang itu keluar. Satu, ada kebutuhan ini, kebutuhan itu keluar. Kebutuhan yang kira-kira tidak terprediksi oleh Anda. Ya, pernah ngalami nggak kira-kira Anda mendapatkan uang, ya, Anda mendapatkan uang, rupanya pas Anda mendapatkan uang itu, ada yang Anda harus bayar saat itu, hutang Anda. Nah, terus Anda bilang begini, untung aja ada uang, pas ada hutang, ada rezekinya. Itu sebenarnya bisa saja itu Anda punya apa ya? Anda punya proyeksi terhadap alam di luar gitu. Anda sering mengatakan hidup ini pas-pasan, pas ada ini mau bayar ini ada, pas mau bayar itu ada uangnya, pas mau bayar ini ada uangnya. Itu salah. Jadi makanya Anda jadi pas-pasan saja kan gitu. Untunglah aku ada uang, pas ada kebutuhan tagihan aku bisa bayar.
Kenapa tidak lagi ada tagihan tetap aja lancar uangnya gitu loh. Kenapa begitu ada tagihan baru ada uang? Sehingga uang itu dibayar untuk ketagihan. Lagi-lagi Anda nggak pegang uang kan jadinya. Nah, proyeksi. Anda memproyeksi itu keluar. Anda berkata seperti itu, maka terjadi. Tiba-tiba aja ya, ketika Anda mau bayar hutang, memang ada uangnya. Tapi pas lagi ada tagihan baru ada uangnya. Lagi belum ada tagihan, Anda belum dapat uangnya. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa? Gara-gara Anda sendiri yang mengatakan itu. Aneh ya? Ya begitulah. Hati-hati dengan omongan sendiri ya. Ya, kan ada tuh kata-kata yang buat lucu-lucuan, tapi ya sebenarnya akhirnya itu bukan jadi memberdayakan, jadi nyungsep kita jadi ya ekonomi kita ya. Jadi contoh-contoh seperti ini. Eh, ya itu tadi yang saya katakan. Nggak apa-apa lah hidup nih pas-pasan. Pas mau beli rumah ada uangnya. Pas mau beli mobil ada uangnya. Pernah dengar itu nggak? Seolah-olah kita tuh ada uang pada saat lagi ada butuh. Pas mau beli mobil ada uangnya. Pas mau beli rumah ada uangnya. Jadi pas. Jadi pas-pasan. Pas memang mau beli mobil ada uangnya bener. Setelah dia beli mobil kan udah lagi tidak pegang uang kalau gitu ya. Jadi akhirnya kayak gitu loh. Udah dia beli mobil atau dia udah beli rumah, udah jadi tak pegang uang. Karena pasnya hanya untuk beli rumah. Nggak berlebih. Bener nggak? Coba kata-kata itu ditelaah. Seolah manis, tapi itu tidak memberdayakan, hati-hati. Syukur alhamdulillah lah, pas adalah tagihan, aku ada rezeki. Anda berlindung di kata-kata spiritual itu. Seolah-olah Allah memberikan rezeki kepada kamu yang kamu yang berbaik hati diberikan rezeki. Padahal kamu tuh sebenarnya bisa saja mendapatkan uang tiap hari tanpa kedatangan tagihan baru ada uang. Kadang-kadang kita mendoakan diri kita sendiri gara-gara ulah kita. Ya, segala sesuatu yang di luar sana itu adalah karena kita yang bersalah. Salahnya mana? Salahnya memproyeksikan keluar sana kejadian deh. Padahal sebenarnya itu adalah tanggung jawab kita. Padahal itu sebenarnya memang itulah yang dari diri kita gitu. Jadi segala apa yang terjadi di luar sana itu adalah karena kita yang memproyeksikannya. Kita yang telah merencanakan itu di pikiran bawah sadar kita. Jadi wajar saja ya ada pembelajaran saya tentang Ho'oponopono, apapun yang terjadi di luar sana itu karena kita sebenarnya sudah memproyeksikan itu, jadi kita terlibat 100 responsibility. Kita sendiri adalah yang bertanggung jawab dengan kejadian di luar diri kita. Ya, kita yang telah memancarkan itu kejadian gitu. Jadi wajar-wajar saja di dalam Ho'oponopono itu adalah kita apapun yang bersalah di luar adalah kita yang salah gitu. Nah, itu juga buat teman-teman di kelas Premier itu Ho'oponopono itu harus sering dilakukan karena apa? Agar biar lebih tenang ya. Mendapatkan uang itu sebenarnya harus tenang. Harus tenang, teman-teman. Jangan gerasak-gerusuk. Jangan terlalu antusias untuk mendapatkan uang. Jangan stres. Aduh, tagihan mulai dekat ini aku belum dapat uang. Jangan stres. Ketika Anda stres, Anda mau beraksi mendapatkan uang, itu nggak akan dapat. Stres Anda itu membuat gelombangnya itu, frekuensinya itu nggak sefrekuensi dengan uang dan Anda tidak dapat. Makin Anda stres, makin jauh uangnya. Tenang saja. Dengan tenang saja. Bagaimana menenangkan diri? Ya, dengan meditasi yang telah saya ajarkan di kelas Premier. Dan di kelas ini juga nanti akan saya ajarkan buat teman-teman yang belum di kelas Premier, ya saya akan ajarkan di kelas ini. Ya, itu pasti itu tanggung jawab saya. Kenapa? Karena di kelas
LWM ini tidak semuanya dari kelas premier kan? Ada dari meloncat langsung ke sini gitu. Ya, itu teman-teman. Dan satu lagi, saya mau menyampaikan ini kepada Anda. Jangan pernah berpikir tentang fokus pada satu bisnis. Ini jebakan pikiran. Ini yang namanya benar jebakan pikiran. Anda tahu? Contoh, ini contoh ya. Contoh. Pori-pori kita ini juga bernafas. Udara di sekitar kita ini yang masuk ke dalam tubuh kita melalui hidung, yang kita sangka kan cuma hidung nih. Enggak, pori-pori juga menyerap energi itu dari luar, masuk sini. Jadi oksigen, udara di luar kita ini masuk nggak hanya dari hidung, dari pori-pori juga. Jadi kita sepakati ya, udara ini adalah rezeki, benar nggak? Benar. Dan dia tidak masuk dari hidung saja. Dia masuk dari semua pori-pori. Ya. Anda mau bukti? Coba Anda balut diri Anda seperti mayat yang tidak dikuburkan di Mesir di piramid mumi. Anda buat seperti mumi. Cuma hidung doang aja yang terbuka. Anda buat seperti mumi. Itu uji coba. Anda kan berarti kan masih bisa bernapas. Oke? Masih bisa hidup dong dengan napas. Tapi pori-porinya Anda tutup, tidak menyerap. Anda lemas. Pasti lemas. Kenapa? Pori-pori ini butuh juga ini udara yang dia serap. Ya begitu, energinya. Jadi energi itu masuk bukan melalui sini saja, tapi dari semuanya. Artinya rezeki itu tidak masuk dari satu jalur pintu saja. Dari semua masuk. Kesimpulannya, rezeki itu bukan ditumpahkan oleh Allah tuh bukan satu jalur pintu saja. Dari segala arah masuk ke kita. Cuma kalau kita sudah berpikir bisnis itu hanya harus satu, fokus pada satu, itu jebakan pikiran, teman-teman. Itu jebakan pikiran. Jelas-jelas itu jebakan pikiran. Karena di luar sana tuh Allah udah tuangkan semuanya. Jadi gimana coach? Kalau kita menyelesaikan, katanya kan ada istilahnya kita fokus pada satu bisnis. Kita bangun dulu bisnisnya. Ya kan? Setelah belum ketemu mata airnya kita sudah pindah. Kita menggali sumur belum ketemu mata airnya kita sudah pindah. Berarti kan sia-sia yang sudah kita kerjakan. Harusnya kita gali saja satu sumur ini, ketemu mata airnya kan sudah pasti menghidupkan kita, kan gitu. Halo teman-teman. Anda boleh tahu orang kaya di Indonesia ini bisnisnya nggak hanya satu. Anda tahu Salim Group? Salim Group itu, Antonio Salim itu berapa dia punya perusahaan? Ya, Anda mencontoh orang sukses itu tidak punya satu bisnis. Bisnisnya banyak. Loh, jadi pertanyaan begini, kan bukankah kita nanti belum selesai satu terus kita pindah lagi ke yang lain, ini belum bertengger tegak, udah kita tinggalkan kan sia-sia. Ada satu bisnis yang kita kerjakan, fokus di saat itu, oke? Setelah kita pindah ke bisnis, kita masuk ke bisnis yang keduanya kita atau bisnis ketiga kita punya, fokus pada bisnis yang saat itu. Jadi orang bukan berarti Anda mengerjain 24 jam itu atau satu minggu itu di satu itu saja, bukan. Anda harus mengerjakannya satu hari ini, fokus pada ini. Benar. Tapi fokus pada saat itu Anda kerjakan. Jangan Anda lagi sedang mengerjakan ini, Anda pikirannya kemana-mana. Itu namanya nggak fokus. Nggak fokus pada bisnisnya. Yang namanya fokus tuh Anda kerjakan saat ini, ada di depan mata Anda dan Anda tidak berpikir yang lain. Fokus kerjakan ini. Kerjakan ini. Ya. Oke. Setelah itu fokus pada kerjaan yang kedua. Fokus pada kerjaan yang ketiga. Jadi kalau
Seumpamanya Anda punya satu bisnis, bisnis itu tidak lancar seandainya, kolaps Anda. Kenapa? Anda tidak punya bisnis yang lain lagi. Jadi jangan pernah terjebak sama istilah orang di luar sana, istilah leader di luar sana, fokus pada satu bisnis. No, 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 no. Allah sudah tuangkan semua rezeki ini tumpah. Kalau teman-teman tanya ke saya ini bisnisnya apa? Apa-apa saja. Wah, banyak yang saya bisniskan, teman-teman. Ya, bisnis edukasi saya saja sudah banyak macam-macam ragamnya. Oke, itu satu bisnis edukasi. Dalam bentuk fisik, saya banyak menjual kristal, ya, menjual gelang, menjual banyak macam deh dari online, menjual minyak wangi yang saya titipkan energi, laundry juga saya ada. Apa lagi teman-teman? Nah, malah saya mau buka cabang lagi laundry yang kedua. Begitu. Hidup ini harus punya step by step, kita punya perkembangan gitu teman-teman, punya impian, punya perubahan kayak gitu ya. Harus punya. Jadi harus punya planning ya, teman-teman. Jangan cuma satu saja. Oke, teman-teman. Paham ya? Paham ya? Jadi bisnis itu tidak hanya satu. Bisnis itu banyak. Anda kerjakan. Mana yang bisa mendapatkan peluang, mainkan. Begitu, teman-teman. Nah, otak Anda harus kreatif. Karena Allah sudah tuangkan semua rezeki itu, dibentangkan di bumi ini. Anda coba ngambil satu, ya salah Anda. Ambil banyak. Anda bisa lihat peluang di bisnis internet, misalnya. Anda bisa jual di marketplace. Loh, saya ini saya jual di marketplace. Marketplace. Di marketplace itu ada yang namanya berbayar, saya bayar. Jadi orang akan melihat sudah tertarget ya. Tertarget orang kalau di marketplace itu lebih tertarget. Jadi kalau kita mau jual aksesoris apa atau mau jual minyak itu apa segala macam tertarget. Caranya nanti Anda kan bisa banyak belajar di YouTube gitu gimana caranya memasarkan itu. Yang penting innernya Anda itu harus selaras, harus sefrekuensi dengan yang namanya uang. Harus sefrekuensi dengan yang namanya uang. Kalau Anda tidak sefrekuensi dengan uang, mau bisnis apa saja, Anda tidak akan bisa mendapatkan uang dengan lebih. Syaratnya Anda harus sefrekuensi. Bagaimana cara sefrekuensi? Gini ya. Sefrekuensi itu boleh dikatakan Anda tenang. Kuncinya satu. Tidak terlalu tergopoh-gopoh atau terlalu butuh yang namanya uang. Anggap saja Anda tidak butuh gitu. Anggap saja Anda tidak butuh. Kenapa? Karena Anda sudah ada. Bisa nggak? Nangkep nggak kira-kira? Karena Anda sudah ada, jadi Anda nggak perlu butuh uang gitu. Paham nggak? Anda nggak butuh uang karena Anda sudah ada. Contoh. Kalau seumpamanya penghasilan Anda 5 juta per bulan misalnya 5 juta per bulan. Anda sudah terbiasa dengan memegang uang 5 juta per bulan, sudah terbiasa. Dan kebiasaan Anda dengan uang 5 juta itu Anda dengan kebiasaan 5 juta itu Anda membagikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang 5 juta itu. Karena Anda sudah terpola memegang 5 juta setiap bulan, maka Anda sudah merasa itu biasa. Biasa kan? Bagi Anda yang terbiasa memegang 5 juta, itu sudah biasa. Nah, coba tiba-tiba Anda memegang uang 50 juta. Anda belum terbiasa itu. Terkejut Anda. Nah, karena yang belum terbiasa itu ada namanya sindrom orang kaya baru. Pernah dengar? Uangnya entah kemana-mana dibuat dia. Dia belum siap mentalnya untuk bisa menerima 50 juta.
Karena masih mental apa? Mental miskin. Hancur. Apa yang dibuatnya? 50 juta tuh ada bisnis investasi bodong dia masuk. Ada ya orang yang jadi poya-poya. Jadi ya karena sindrom orang kaya baru. Sombong ya kan? Dapat 50 juta misalnya. Ya, tapi untuk mendapatkan segitu itu biasanya orang kan pakai proses ya. Proses bertahap, ada plafon yang naik. Tapi kalau kedegap langsung jadi orang kaya baru, bukan 50 juta lah. Dapat uang miliaran, tapi kalau mentalnya mental miskin, itu habis. Tetap habis. Sindrom orang kaya baru itu bahaya. Jadi Anda harus bisa merasa kaya. Anda sudah bisa harus merasa ada. Nanti latihannya bertahap ya. Ini di video 1 ini kita hanya membahas money map dulu. Money map dan menuliskan keinginan di sebuah buku seperti ini. Saya buatnya begini. Ya, selama rutin ya. Anda harus disiplin. Kalau tidak disiplin, maka tidak mengalir. Anda pernah tahu namanya servo mechanism? Itu artinya mesin otomatis dari dalam yang sudah disetting oleh diri kita untuk mendapatkan yang di luar. Ya, contoh. Kalau Anda perokok, ada aja rezekinya untuk merokok. Ketika Anda lagi tidak ada uang, ada saja orang yang memberikan rokok pada Anda. Ya, ada saja uangnya untuk bagi Anda yang perokok. Itu namanya sudah mesin otomatis. Terbiasa, terpola setiap hari Anda mendapatkan uang itu. Mendapatkan rezeki yang namanya merokok. Ya. Jadi sebenarnya Anda itu kalau sudah terpola seperti itu menjadi sebuah mesin yang otomatis. Jadi hari ini saya mengajak teman-teman untuk mendisiplinkan diri. Mungkin rasa-rasanya untuk di awal kurang nyaman, tapi latih ya. Karena kalau ikut tracknya, maka Anda akan mendapatkannya. Jadi teman-teman, di buku seperti begini atau buku Anda, boleh Anda tulis di awal. Pertamanya adalah contoh ya. Anda harus siapkan pena. Siapkan pena sebanyak 5 warna. Saya sudah siapkan pena sebanyak 5 warna. Contoh. Oke, seperti ini. Ya. Seperti ini. Oke, bentar ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, di buku seperti begini, Anda tuliskan keinginan Anda. 1 sampai 10. 1 sampai 10 aja dulu. Ya. Sampai 100 boleh nggak?
Asal Anda nggak pegal aja nulisnya. Yang kira-kira prioritas yang Anda ingin dapatkan impian Anda. Bila perlu, Anda mendapatkannya itu dalam waktu-waktu yang terdekat ini. Ya, oke. Contoh-contoh. Impian saya. Terus Anda buat satu. Saya ingin mempunyai income berapa, begitu ya. Kedua, saya ingin memiliki apa. Tiga, saya ingin menambah itu segala macam. Buat keinginan-keinginan Anda. Buat tulisannya, saya ingin. Pertanyaannya, kalau ingin itu berarti coach sekarang lagi sedang tidak ada. Stop. Ini kan baru hari pertama. Ya. Buat. Ya. Bila perlu nanti kalau misalnya saya ingin sebuah ruko gitu atau sebuah rumah atau sebuah mobil. Bila Anda senang dengan yang namanya menggambar, gambarkan saja. Udah saya ingin terus buat gambarnya. Contoh-contoh nih kayak gini kan. Ini gambar ruko lah, anggap ini gambar ruko. Saya buatnya begitu, teman. Nah, buat gambarnya. Kenapa? Karena kekuatan tangan Anda menulis itu akan ngontak ke otak dan memancar. Itulah pentingnya namanya. Itu yang penting namanya menulis. Memancar. Jadi buat Anda teman-teman, rajin-rajinlah menulis untuk sebuah keinginan. Ya. Hari pertama Anda buat saya ingin sampai ada 10. Oke. Hari kedua Anda buat ya Tuhanku, izinkan saya memiliki. Nomor 1 tadi apa yang Anda buat? Nomor 2 tadi apa yang Anda buat? Jadi diganti kata-katanya. Ya Tuhanku, izinkan saya memiliki. Ya Tuhanku, izinkan saya memiliki. Ya Tuhanku, izinkan saya. Izinkan saya. Izinkan. Minta izin. Oke. Yang ketiga, hari ketiga, Anda buatnya seperti ini. Yang ketiga, terima kasih ya Allah ya Tuhanku, Engkau telah mempersiapkan satu, apa tadi yang satu? Urutan 1, urutan 2. Ya Allah ya Tuhanku, terima kasih Engkau telah mempersiapkan. Itu hari ketiga. Sampai berurutan berapa Anda buat? Anda buat apa saja tadi sampai 10. Lebih dari 10 silakan. Itu hari ketiga. Hari keempat, ya Allah Tuhanku, terima kasih aku sudah memiliki ini. Sudah memiliki. Dan ini Anda tulis, misalnya di kertas ini, dan Anda tulis itu sebelum Anda tidur. Kenapa sebelum Anda tidur? Karena pada saat sebelum tidur itu lagi otaknya sedang turun-turunnya gelombang otak. Lagi tenang-tenangnya, zat melatoninnya lagi bekerja untuk menurunkan gelombang otak Anda. Situ. Anda harus buat begitu. Paham ya? Nanti kita buat simulasinya di kelas Telegram. Kita buat simulasinya, ada nanti contoh-contohnya. Saya ingin. Oke, ini video ini sekedar memberikan materinya, nanti diperjelas dengan yang di grup ya, diskusi kita buat. Oke, setelah dari itu setiap sebelum tidur Anda melakukan. Dan besok pagi Anda lakukan jalan nyeker, telanjang kaki. Berjalan di mana? Di tanah. Kalau nggak ada tanah, di aspal kalau nggak ada tanahnya. Ya, lebih bagus kalau bisa di tanah. Kenapa? Itu akan menggrounding semua hal-hal negatif pada diri Anda jatuh ke bumi. Kenapa? Sel tubuh kita itu punya zat magnetis.
zat magnetis yang sangat kuat. Kalau tidak pernah diberdayakan, tidak pernah menyatu kontak dengan bumi, selnya kurang kuat untuk membuat daya magnetis selnya dalam diri kita. Makanya orang-orang meditatif, orang meditasi Buddha, Hindu itu menyarankan jalan kaki. Benar, mereka bermeditasi dengan jalan, meditasi dalam bentuk jalan. Ya kan? Itu ada manfaatnya, ada maknanya. Ternyata makna tersirat itu adalah untuk merontokkan zat-zat yang tidak memberdayakan, ada jatuh ke bumi, dan sekaligus menguatkan sel-sel magnetis Anda di dalam tubuh. Kalau itu akan lebih bagus kalau Anda campur dengan timeline terapi. Timeline terapi seperti ini. Setiap Anda melangkah, katakanlah Anda melangkah 500 meter dari tempat Anda, 500 meter. Nah, di 500 meter paling ujung Anda sana, Anda lihat di ujung, Anda buat sebuah gambaran garis, itu adalah impian Anda. Impian Anda besar. Ya kan? Tetapi sebelum menuju 500, Anda bagi setiap 20 meter, impian terdekat, impian terkecilnya Anda. Misalnya Anda membayangkan Anda mendapatkan penghasilan 1 juta per hari, 2 juta per hari. Terus 20 meter kedua, Anda ngebayangkan Anda punya usaha yang lancar, memiliki usaha. Kalau yang belum punya usaha, memiliki usaha. Terserah Anda mau buat apa. Sesuai dengan yang 10 ini pun juga tadi boleh. Yang sesuai dengan 10 impian Anda. Anda bisa buat begitu juga. Setiap 20 meter, setiap 30 meter boleh nggak? Boleh. Pokoknya Anda berjalan tuh Anda berimajinasi. Di depan Anda itu ada sebuah gerbang yang Anda imajinasikan di sana adalah tempat Anda, impian Anda, dan Anda melangkah ke sana. Begitu menyentuh di garis itu, Anda katakan, terima kasih ya Allah. Seperti itu. Itu timeline terapi. Contoh ya. Katakanlah ini, nampak nggak ya? Katakanlah ini 0-500 meter. Ya kan? 0 sampai 500 meter. Oke? Nah, Anda bagi setiap 20 meternya impian-impian Anda. Begitu. Anda ngebayangin. Itu namanya timeline terapi. Jadi Anda berjalan sambil Anda memvisualisasikan keinginan-keinginan Anda, impian-impian Anda. Jadi Anda boleh berjalan di sana. Begitu, teman-teman. Ya. Paham ya? Ya, lakukan itu. Nah, ini materi saya hari pertama. Dan Anda boleh praktek, ini PR-nya. Sebelum tidur nanti Anda lakukan. Dan bangun tidur nanti Anda nyeker, telanjang kaki, Anda boleh berjalan seperti itu. Oke. Materi ini materi video pertama, dan nanti setelah ini saya lanjutkan ke masih di hari ini juga. Saya akan lanjutkan ke materi money map. Terima kasih kawan-kawan. Salam transformasi.